Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu. Tentunya kita sangat bersuka cita malam hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Terkadang kita tidak setia, tapi Tuhan yang kita percaya, Dia Allah yang setia. Oleh karena itu malam hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan malam ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, siapkan hatimu, bawa yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini.
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat tangan-Mu, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menarik kami agar menjauh daripada-Mu. Karena itu kami tahu Engkau Allah Maha Tahu. Begitu dahsyatnya kuasa-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh berada di penghujung bulan, di Ruteng Blessing dengan sesi pengajaran Alkitab malam ini. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami ingin lebih banyak lagi mengerti rahasia daripada kerajaan Allah. Beri hikmat kepada kami, beri kesanggupan untuk kami memahami lebih dalam, dan biar Roh Kudus memimpin kami semua untuk malam ini. Kami boleh tenggelam di dalam kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi bagian yang mesti kami dengar malam ini dari pengajaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita bicara tentang kingdom mandate. Nah, malam ini disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yunus John Max Timo. Jadi akan memperjelaskan kepada kita tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap daripada umat Tuhan. Oleh karena itu, saya kasih kesempatan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan tentang hal ini. Silakan Pak. Baik Pak Theo, selamat malam. Selamat malam seluruh warga kerajaan dimanapun Anda berada. Tentu sebagai orang percaya kita diizinkan Tuhan hidup di muka bumi bukan tanpa tujuan. Tuhan taruh sebuah tujuan yang mulia untuk kita mengerjakan bagian itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Betul ya Pak Theo? Oleh karena itu malam ini saya akan menyampaikan satu topik yang sangat menarik tentang kingdom minded atau mandat kerajaan. Karena berbicara tentang mandat kerajaan, ini berbicara tentang sebuah kepercayaan atau wewenang, otoritas yang dipercayakan oleh kerajaan Allah kepada setiap kita. Jadi saya mulai dengan apa itu sebenarnya si mandat. Pengertian mandat ini adalah sebuah wewenang atau otoritas yang diberikan kepada si penerima mandat supaya dia melaksanakan wewenang untuk dan atas nama pemberi mandat. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang mandat kerajaan, maka yang memberi mandat itu adalah kerajaan untuk melaksanakan memberi wewenang dan otoritas kepada kita yang warga kerajaan Allah ini untuk melaksanakan sebuah
perintah, tugas atas nama kerajaan Allah. Sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan berbicara atas kerajaan Allah. Karena itu Om Theo dan seluruh warga kerajaan, mandat kerajaan itu diberikan bagi gereja. Tentunya supaya gereja berkuasa dan mampu mentransformasikan setiap bagian kehidupan di seluruh bangsa dan di setiap generasi. Nah, betapa pentingnya ya kalau kita bicara tentang mandat. Nah, mengapa saudara harus menerima wewenang atau otoritas atas nama kerajaan? Atau mengapa mesti ada mandat? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 34, Alkitab bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini ketika Yesus melakukan pelayanan di muka bumi, Dia melakukan semuanya itu karena Dia menerima mandat dari Bapa di sorga. Jelas, Yohanes 3 ayat 43 bilang bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi, ini sesuatu pernyataan yang sangat dalam. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia melaksanakan kehendak Dia, yaitu Bapanya sendiri, yang mengutus Dia datang ke muka bumi ini. Satu ayat lagi, Yohanes 6 ayat 38 juga berkata begitu. Yohanes 6:38 berkata, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, kata Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yohanes pasal 4 ayat 34, Yohanes pasal 6 ayat 38, ini berbicara tentang Yesus menjadi teladan pelaksana mandat daripada Bapanya. Sehingga dengan dasar ayat ini, maka kalau kita bicara tentang kingdom mandat, maka kita sementara bicara tentang sebuah wewenang dan otoritas yang kerajaan Allah berikan kepada setiap saudara dan saya warga kerajaan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kalau kita periksa dalam Alkitab, sebenarnya ada dua mandat yang diberikan oleh kerajaan Allah kepada kita. Yang pertama itu mandat budaya. Kenapa saya bilang mandat budaya? Karena ini berkaitan dengan kehidupan sosial, berhubungan dengan berkembang biak, bermultiplikasi, atau dalam bahasa Alkitab itu berbuah lebat. Be fruitful, menjadi berbuah lebat. Kita perhatikan dulu ya, Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata begini. Ini mandat budaya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Kejadian 1 ayat 28 ini kita melihat ada mandat budaya yang dimulai dengan sebuah pemberian wewenang untuk manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak dan menaklukkan serta berkuasa atas bumi. Oleh karena itu dari Kejadian 1 ayat 28 ini kita temukan yang pertama itu mandat budaya itu bicara tentang beranak cucu dan bertambah banyak. Apa sih maksudnya ini beranak cucu dan bertambah banyak? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris akan be fruitful atau berbuah lebat. Nah, ini beranak cucu dan bertambah banyak. Tentu Tuhan punya tujuan untuk membangun dunia sosial. Membangun dunia sosial, yaitu membangun keluarga tentunya. Beranak cucu kan tentu jadi sebuah keluarga. Kemudian dari keluarga itu tercipta masyarakat mesianik yang kita mungkin sebut itu gereja. Kemudian gereja itu dari gereja-gereja akan menjadi sebuah kota mungkin. Kemudian pemerintahan, hukum dan seterusnya. Jadi ini bicara tentang membangun orangnya. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak ini bicara tentang tujuan Tuhan untuk supaya membangun dunia sosial di mana ada keluarga, ada gereja, ada kota, ada pemerintahan, ada hukumnya dan lain sebagainya. Jadi ini bicara tentang membangun manusianya, atau membangun sumber dayanya. Kalau bicara tentang beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa itu kan bicara tentang siapa kita, ya kan? Jadi
ini yang penting. Jadi yang pertama dari mandat budaya itu adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Kemudian yang kedua, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kata Alkitab. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu bicara tentang menaklukkan dan berkuasa. Ini tentu tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur, semua yang berkaitan dengan kehidupan dunia sosial tadi yang saya bilang, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Jika sudah beranak cucu bertambah banyak, dia penuhi bumi, dia taklukkan dan dia berkuasa. Untuk apa? Supaya mandat budaya yang Tuhan kasih itu sampai, karena ada semua fasilitas yang dibangun karena dia menaklukkan dan dia berkuasa terhadap alam. Kalau di dalam Alkitab Kejadian dia bilang terhadap ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, berkuasa atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini bicara tentang bagaimana manusia itu dengan mandat budaya itu dia punya harga, dia punya kualitas, itu tentu melebihi, karena tentu yang berkuasa sama yang dikuasai itu beda range-nya. Karena itu lihatlah bahwa Tuhan bilang penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, ketika kita membangun kedua bagian, yaitu beranak cucu bertambah banyak, kemudian penuhi bumi dan taklukkanlah itu, maka pada hakikatnya manusia itu, kalau kita lihat dengan lebih dalam, itu dia menciptakan budaya dan membangun peradaban. Ya kan, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, itu kita membangun peradaban. Inilah yang kita sebut dengan mandat budaya. Jadi dari perintah Tuhan Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu bertambah banyak, kemudian penuhi bumi, taklukkanlah itu dan berkuasa atasnya, atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut dan semua binatang yang merayap. Ini berbicara tentang satu kekuatan yang yang menyertai si pemegang mandat, yaitu manusia, untuk berdiri atas nama kerajaan Allah untuk membangun peradaban. Adam dan Hawa membangun peradaban di Taman Eden, setelah nanti anak-anaknya, keturunannya juga terus dari satu peradaban ke peradaban berikutnya sampai dengan kita hari ini. Jadi warga kerajaan, kalau kita lihat bahwa mandat yang pertama itu adalah mandat budaya. Kemudian ayat yang sangat mendukung tentang mandat budaya ini kita boleh perhatikan di Mazmur pasal 8. Saya kasih tahu sekalian, mari buka Mazmur pasal 8. Ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi Mazmur 8 ini menggambarkan tentang kekuatan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia itu untuk dia mengerjakan semuanya. Kalau perhatikan di ayat ini dia bilang, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakatainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Mu di sini bahasa pakai huruf besar, artinya buatan tangan Tuhan. Jadi ini lebih ditunjukkan kepada si penerima mandat, yaitu saudara dan saya, untuk membangun peradaban, membangun budaya, membangun kebiasaan yang harusnya itu merupakan implementasi dari apa yang ada di surga. Jadi budaya surga itu diimplementasikan di kehidupan keseharian. Maka jika demikian, kita akan melihat bahwa luar biasa sebenarnya dunia ini akan aman, karena kita membawa budaya kerajaan Allah untuk ada di muka bumi ini. Makanya Tuhan Yesus doa bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bisa tangkap ya kekasih Tuhan sekalian. Mandat yang kedua ini yang paling dahsyat, yaitu amanat agung sih sebenarnya Pak Theo. Amanat agung ini tentu kita tidak bisa
lepas dari Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Matius 28 ayat 19-20 ini berbicara tentang mandat yang kedua. Yang ini akan kami bicara lebih panjang lebar, tentang amanat agung. Nah, Pak Theo dan semua warga kerajaan yang sementara bersama-sama di Ruteng Blessing ini, saya coba mencatat dari Matius 28 ayat 15-20 ini ada kata pergilah. Ini kata pengutusan, atau lebih cocok kita sebut mandat penginjilan. Jadi kata pergilah ini adalah sebuah perkataan yang mengandung mandat penginjilan. Kemudian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada dua kata yang penting, yaitu pergilah, itu mandat penginjilan, dan ajarlah. Nah, kata ajarlah ini adalah mandat teologi sebenarnya. Jadi kata-kata penting pada mandat amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus ini mengandung mandat penginjilan dan juga mandat pengajaran. Ajarlah itu atau mandat teologi. Nah, jadi saya mau bilang begini, mandat yang terpenting yang diajarkan Alkitab itu, tadi kita sudah perhatikan mandat budaya atau mandat sosial. Jadi gini, mandat yang terpenting yang diajarkan Alkitab itu bukan mandat budaya atau sosial, tetapi mandat penginjilan atau amanat agung tadi. Kenapa? Karena penginjilan itu adalah mandat dari Allah sendiri yang bertujuan untuk membebaskan umat manusia dari dosa, kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi mandat amanat agung ini penting, karena kita bukan bertambah banyak penuhi bumi. Kalau kita bilang ketika proses bertambah banyak penuhi bumi itu, manusia jatuh di dalam dosa kan. Jadi manusia menjadi kehilangan kemuliaan. Roma bilang gitu. Nah, apa yang mesti dikerjakan ketika gereja menerima mandat yang kedua, yaitu mandat penginjilan? Dia mesti pergi. Kemudian setelah dia pergi, dia menjadikan semua bangsa murid, dia baptis sebagai tanda pertobatan. Kemudian yang paling lebih penting itu adalah mandat teologi tadi, yaitu mengajarkan tentang segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita semua. Jadi bukan mandat sosial yang menjadi tujuan utama, tapi mandat penginjilan. Karena di penginjilan ini mandat Allah itu turun langsung kepada kita untuk bagaimana caranya kita membawa kabar baik keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, sehingga dunia yang ada di dalam kegelapan, dunia yang ada di dalam dosa itu ditarik keluar kepada terangnya yang ajaib. Coba kita perhatikan sebentar 1 Petrus pasal 2. Mari Bapak Ibu, warga kerajaan, ketemu Alkitab saudara 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang yang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10 ini menjelaskan kepada kita bahwa kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya, kata supaya itu saudara garis bawahi, ini tujuannya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangmu yang ajaib. Jadi ini mandat yang
mandat penginjilan yang luar biasa. Dia kasih tahu kamu terpilih, kamu imamat rajani, kamu bangsa yang kudus, kamu kepunyaan Allah. Karena itu kamu mesti memberitakan perbuatan Allah yang besar kepada semua bangsa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang mandat. Yang kedua ini tentang amanat agung. Maka kita temukan tadi bahwa kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu pergi memberitakan perbuatan besar Tuhan yang menarik kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita sebentar bicara tentang penginjilan dan misi. Nah, kalau kita bicara tentang penginjilan dan misi, ini dua hal yang kadang orang pikir sama. Kata yang tidak terpisahkan tentunya. Kalau kita bicara penginjilan, penginjilan itu adalah isinya. Sementara misi itu adalah alat atau kendaraan. Setangkap ya Pak Teo ya. Jadi kalau bicara tentang penginjilan itu isinya. Isi dalamnya tuh. Kalau kita mau makan buah, dalamnya itu penginjilan. Sementara misi itu bungkusan luarnya atau kendaraannya, alat yang dipakai. Kalau begitu, saya mulai dengan supaya jangan bingung apa itu misi sih sebenarnya. Misi ini menurut Kamus Latin Bahasa Indonesia itu dari kata missio atau missionem yang berasal dari kata mito yang mempunyai arti sebagai berikut: pengiriman, hal mengutus, hal membiarkan pergi seperti pembebasan orang dari tawanan, pemberhentian dari dinas militer. Misi atau mito ini mempunyai arti menyebabkan pergi atau membiarkan seseorang pergi, membebaskan, melepaskan. Artinya ini adalah tindakan untuk mengirim. Jadi rekan-rekan umat Tuhan sekalian, kata mission awalnya itu muncul kira-kira tahun 1598. Lama banget ya, 1598. Ketika kaum Jesuit itu mengirimkan anggotanya ke seberang lautan yang disebut dengan cross culture mission atau misi lintas budaya. Jadi kaum Jesuit itu mengirimkan anggota-anggota ke seberang lautan yang mereka sebut dengan cross cultural mission atau misi lintas budaya. Nah, di dalam teologi misi, arti utama dari kata misi itu adalah pengutusan keluar kepada bangsa-bangsa non-Kristen tentunya di dunia untuk menyampaikan suatu berita keselamatan dan kesukaan, yaitu Injil. Datangnya kerajaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan melalui baik melalui pemberitaan secara lisan maupun melalui pemberdayaan diakonal yang bersifat kesaksian dan pelayanan secara holistik atau secara keseluruhan. Nah, teologi misi ini mengajar seperti itu, bahwa pengutusan keluar itu kepada bangsa-bangsa di dunia ini untuk menyampaikan berita keselamatan dan berita kesukaan, yaitu Injil, kabar baik tentang datangnya kerajaan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan atau lewat Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Yesus memanggil saya dan saudara bukan hanya untuk datang kepadanya, tetapi juga dia panggil untuk pergi bagi dia atau baginya. Nangkap ya? Jadi Yesus memanggil saya, memanggil saudara bukan cuma untuk datang kepada dia, tapi juga untuk pergi bagi dia. Jadi setelah datang diperlengkapi, diajar tadi, maka kita mesti pergi bagi dia. Yang kedua, kita mau lihat apa sih sebenarnya tujuan misi itu. Kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 19-20 tadi, dari amanat agung dapat diperjelas amanat Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Jadi Matius 28 itu amanat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah, perhatikan saudara, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan Yesus tidak membutuhkan sekedar pengikut
tetapi orang-orang yang mau diajar dan mau mengalami perubahan. Karena itu inti dari pemberitaan Injil harus jelas, bukan sekedar harapan hidup di dunia ini, tetapi keselamatan di dalam Kristus. Ini yang mesti dipahami benar-benar oleh setiap kita, bahwa misi menjadikan semua bangsa murid itu bukan cuma mengalami perubahan karena pemberitaan inti daripada pemberitaan Injil itu saja, tetapi lebih dalam, yaitu mereka dapat harapan hidup di dunia ini dan juga dapat keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebagai contoh, kita jangan menawarkan macam-macam lah, sembako lah, bantuan lah, janji ini itulah, untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Tapi itu mesti menjadi alat untuk orang melihat kemuliaan Tuhan di situ. Kadang-kadang kan kita salah persepsi. Wah, bagi-bagi sembako supaya orang datang ke gereja kita. Wah, bikin acara yang akbar-akbar supaya orang itu mungkin bisa menjadi kendaraan. Tapi itu bukan isi. Isinya adalah kita mesti membuat orang itu ngalami perubahan karena pemberitaan Injil yang jelas, dan mereka mendapat harapan hidup ketika ada di dunia ini dan mengerti bahwa ada keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, Matius 11 ayat 4 dan 5 sebentar kita baca. Yesus sendiri datang untuk memberitakan Injil keselamatan. Ketika Yesus datang, dia memberitakan Injil. Matius 11 ayat 4 dan ayat yang kelima, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Jadi dalam bahasa Yunani itu kata yang miskin itu diinjili gitu. Jadi yang miskin diberitakan kabar baik itu adalah yang miskin itu diinjil. Jadi ini Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya untuk sampaikan kepada Yohanes waktu itu Yohanes ada di dalam penjara. Nah, Lukas berbicara tentang apa ini di dalam ini penginjilan itu 10 kali dalam Injilnya dan 14 kali dalam Kisah Para Rasul. Namun demikian sangat menarik untuk memperhatikan bahwa dalam Injil Lukas itu ada 2 kali dilakukan oleh malaikat yang melakukan penginjilan. Lukas pasal 1 ayat 19 dan pasal 2 ayat yang ke-10. Kemudian 1 kali dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, 6 kali oleh Tuhan Yesus, dan 1 kali lagi adalah murid-murid Yesus. Jadi kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas ada 2 kali malaikat menyampaikan kabar baik. Kemudian ada 1 kali Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar baik. 6 kali sama Tuhan Yesus memberitakan kabar baik atau menginjil. Kemudian 1 kali oleh murid-muridnya. Itu kalau kita baca Injil Lukas secara keseluruhan. Artinya secara umum begini Pak Teo. Secara umum Bapak Ibu sekalian, menginjili adalah pemberitahuan atau memberitahu orang-orang yang terhilang bagaimana mereka dapat diselamatkan. Esensinya adalah begini. Penginjilan itu mengandung penyampaian pesan bahwa kematian Kristus yang menggantikan dosa-dosa kita dan kebangkitannya itu memberi kita hidup rohani. Jadi semua referensi dari Injil itu mendahului kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu dia tidak pernah membicarakan aspek pelayanannya yang satu ini di muka umum. Meskipun kalau kita lihat bahwa ketika hampir mendekati kematiannya, Tuhan Yesus mulai membicarakan dengan murid-muridnya. Misalnya di Matius 16 ayat 12, ayat 21 secara pribadi tentang bagaimana dia akan mengakhiri akan mati di atas kayu salib, kemudian dia akan dikuburkan, dia akan bangkit dari antara orang mati. Dia sudah menyampaikan. Hanya waktu itu murid-murid tidak menangkap dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang
berita, pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Itu berbicara tentang mandat penginjilan. Kemudian ajarlah mereka, itu adalah mandat teologi. Karena kita mesti ajar, kasih tahu yang benar apa yang merupakan Alkitab punya isi, sehingga mereka menjadi terbuka mata. Nah setelah itu baru kita membaptis mereka sebagai tanda pertobatan. Jadi pembaptisan yang kita lakukan tentunya bukan sekedar suatu tanda atau sekedar sebuah upacara, tetapi pembaptisan dalam gereja itu mesti disebut sebagai sakramen pembaptisan. Ya kan, kita lihat baptisan itu adalah sakramen. Kalau kita perhatikan baptisan itu adalah sakramen, maka kata sakramen itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu sakramentum. Sakramentum ini yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini digunakan dalam dua cara. Yang pertama sebagai ikrar atau jaminan yang diserahkan kepada orang yang dipercayakan, yang terjamin menjaga kerahasiaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tuntunan hukum dan dipertunjukkan bagi tujuan yang suci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sakramentum itu artinya sebagai sumpah tentara Romawi kepada kaisar. Dan kemudian untuk sumpah apa saja, gagasan-gagasan ini kemudian digabungkan untuk menghasilkan konsep upacara suci keagamaan yang merupakan janji atau tanda. Jadi kita bicara tentang sakramen ini dimulai dengan ikrar atau jaminan yang diserahkan kepada orang kepercayaan. Itu dia mesti berjanji, berikrar untuk mengerjakan dengan tuntas dan setia. Kemudian sebagai sumpah tentara Romawi kepada kaisar mereka. Nah ini dua hal dikombin, maka ini menjadi konsep upacara suci keagamaan yang merupakan janji atau tanda. Jadi waktu kita baptis itu sesuatu yang gak main-main. Mengacu dari pengertian ini, maka sakramen baptisan itu mempunyai berapa arti ya. Yang pertama itu kesaksian seseorang pengikut Yesus kepada keluarganya, orang banyak, dan juga kepada iblis bahwa dia sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Kemudian yang kedua, ini menjadi lambang kita mati, kemudian bangkit bersama dengan Kristus. Tentu itu Roma namanya tempat. Kemudian baptisan itu adalah janji seorang murid kepada gurunya, kepada Tuhan. Sehingga baptisan juga mempunyai makna menghilangkan semua kuasa dosa yang menghalangi kita untuk mendapat berkat Tuhan dan lain sebagainya. Itu mesti dikalahkan. Jadi waktu kita dibaptiskan, semua kutuk, semua dosa, semua laknat itu dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus Kristus Tuhan. Nah, di dalam mandat amanat agung itu selain pergi jadikan semua bangsa murid, baptis, maka yang ketiga adalah mengajar dan melakukan firman Tuhan. Jadi yang ketiga ini paling penting nih, mengajar untuk supaya kita melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya tidak cukup hanya menjadi orang yang mengalami baptisan. Betul ya, Pak Tewa? Tetapi juga perlu menjadi menjadi orang yang mengalami baptisan itu sendiri. Jadi bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu kuasa baptisan. Jadi menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itu saya mau bilang begini, kita perlu pengajaran dan kebenaran firman Tuhan agar itu dapat menjadi sesuatu yang kuat di dalam kita dan kita menjadi pelaku firman. Siapapun itu mesti menjadi pelaku firman. Dengan demikian maka kita bukan saja menjadi orang Kristen, tetapi kita menjadi warga kerajaan Allah yang bertumbuh menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, bayangkan kalau dua misi ini dilakukan, dua mandat ini dilakukan. Mandat kerajaan, kita mendapat kuasa untuk membangun sebuah peradaban sosial. Di dalam peradaban sosial itu, ketika ada kegagalan di sana, maka mandat yang kedua, amanat agung Yesus, ketika dia mau kembali naik ke surga, dia beritahu kepada murid-muridnya, kamu mesti pergi ke segala bangsa, sampaikan kabar baik kepada mereka.
Yang percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya ya hidup di dalam kebinasaan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat mandat yang kedua, ini penting untuk supaya mandat budaya tadi itu bisa terus, peradaban itu makin meningkat, makin menjadi sempurna, makin menjadi tempat yang Tuhan sukai. Sehingga doa Tuhan Yesus terjawab, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Karena saudara dan saya yang adalah murid, warga kerajaan, itu nangkap mandat yang kedua. Untuk supaya kita pergi, membawa kabar baik kepada semua orang, kepada dunia yang terhilang ini. Dan kita bawa mereka kembali ke dalam kebenaran Kristus. Mereka ketemu Yesus, mereka percaya Yesus, mereka tahu Yesus itu siapa. Dan setelah mereka menjadi percaya, mereka diajar untuk supaya mereka melakukan firman Tuhan. Dan ketika mereka menjadi pelaku-pelaku firman, mandat sosial tadi itu, mandat budaya tadi itu, akan menjadi sebuah komunitas yang luar biasa. Yang mungkin kita sebut itu, komunitas mesiani. Komunitas daripada orang-orang yang mencontohi, menyerupai, dan meneladani Yesus dalam semua yang mereka lakukan. Oleh karena itu di sore malam hari ini tentu kalau kita bicara tentang dua mandat ini, maka setiap saudara dan saya menjadi pribadi yang menerima perintah Allah untuk mengerjakan semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu di malam hari ini tentu saya ingin supaya setiap saudara dan saya punya sebuah gaya hidup sebagai orang yang menerima mandat kerajaan. Sadar kehidupan kita bahwa kamu ada di dunia ini, kamu dilahirkan di dunia ini, kamu menemukan Tuhan, kamu belajar daripada Yesus Kristus Tuhan, itu bukan untuk gaya-gayaan, tetapi ada sebuah tugas yang terkandung di dalamnya, yaitu kita buat supaya dunia sosial yang terbentuk di Taman Eden ini, yang sudah pernah rusak, itu diperbarui kembali. Karena kita kerjakan mandat yang kedua, yaitu mandat kerajaan Allah, yaitu mandat amanat aku. Kita pergi dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Oke Bapak Ibu warga kerajaan yang saya cintai dan saya kasihi, demikianlah pengajaran kita di malam hari ini tentang kingdom minded atau mandat kerajaan. Kita pahami dengan benar, hidup di dalam kuasa dan otoritas Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pergi dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ajarkan mereka supaya mereka juga melakukan apa yang sudah saudara terima, atau kabar baik yang datang daripada Tuhan. Sekiranya pelajaran firman Tuhan di malam hari ini memberkati saudara, dan kita akan segera selesai dengan pertemuan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Siapkan hati saudara, minta sama Tuhan supaya kamu menerima mandat itu. Dan mandat itu kamu pergi dan kamu laksanakan seperti yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa ketika kami hadir di dunia ini, kami tidak lahir tanpa tujuan. Tapi setiap kami sudah dibekali dengan sebuah tujuan, yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas semua yang merayap. Kami mau menaklukkan itu sebab di dalam kehidupan kami Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih mandat. Dan mandat itu membuat kami membangun keluarga kami, membangun gereja Tuhan, membangun kota di mana kami ada, bahkan dunia di sekitar kami. Dan ketika dunia itu menjadi rusak, kami tahu ada Yesus yang kami percaya, yang mati di atas kayu salib, yang menyerahkan nyawa dan darah yang dicurahkan di sana, untuk supaya kami menerima mandat yang kedua, yaitu mandat amanat aku, menerima keselamatan daripada Tuhan, dan kami pergi untuk menyampaikan keselamatan itu kepada semua orang, sehingga orang yang mendengar percaya, dibaptis, diselamatkan. Mereka yang tidak percaya
mungkin dibinasakan. Tapi kami yakin Tuhan, dengan pengajaran di malam hari ini tentang mandat kerajaan, membuat kami makin mengerti bahwa kami berarti di dalam Tuhan. Kami berarti di dalam kerajaan Allah. Sekecil apapun, dengan model kami seperti ini, kami berarti dan kami mau dipakai untuk menjadi pelaksana mandat daripada Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran malam ini. Urapi, berkati setiap kami, sehingga pelajaran ini boleh menguatkan, meneguhkan kami, supaya kami makin dewasa di dalam Engkau. Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat, berkati seluruh umat-Mu yang lagi mengikuti atau bersama-sama dalam ibadah routine blessing dengan sesi pengajaran Alkitab ini. Berkatilah mereka di rumah, berkati mereka di pekerjaan, berkati mereka di ladang bisnis semuanya. Sehingga umat-Mu boleh bersaksi di sana bahwa ada Tuhan yang hebat bersama dengan mereka. Bapa, terima kasih, kami kembalikan segala hormat, pujian hanya kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kami dengan pengajaran malam ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera selesai. Mari buka tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan wajahmu, lihat kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan engkau sama sekali. Allahmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan mengedangkan tangannya atas kamu dan mencurahkan semua berkat yang terbaik, yaitu anugerah kasih yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertaimu, menolongmu, membimbingmu, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput engkau dan saya para saleh. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.